wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Adiantama. Saya berasal dari kampus Mulia dengan jurusan akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen risiko dan COSO framework. Ada dua materi, jadi yang saya akan jelaskan pertama adalah tentang manajemen risiko. Manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha. Lalu menurut para ahli, menurut Fahmi, manajemen risiko adalah bidang ilmu yang secara khusus membahas bagaimana organisasi menerapkan langkah-langkah dalam memetakan semua masalah menggunakan pendekatan manajemen yang sistematis dan komprehensif. Lalu yang kedua, menurut ahli Joyo Sudarso, manajemen risiko adalah penerapan fungsi manajemen dalam manajemen risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Lalu menurut ahli yang ketiga, Tampu Bolon, manajemen risiko adalah proses yang diarahkan dan proaktif yang bertujuan untuk mengakomodasi kemungkinan kegagalan dalam satu atau bagian dari suatu transaksi atau instrumen. Lalu apa saja sih komponen manajemen risiko? Yang pertama adalah lingkungan internal. Lingkungan internal adalah segala risiko yang kemungkinan terjadi dalam internal perusahaan. Lalu yang kedua adalah penentuan sasaran. Penentuan sasaran adalah pihak perusahaan harus memasukkan sasaran risiko yang jelas yang akan coba diselesaikan melalui sistem manajemen. Yang ketiga adalah identifikasi peristiwa. Identifikasi peristiwa adalah tidak disebutkan manajemen risiko jika pihak perusahaan tidak memiliki data detail hasil identifikasi peristiwa. Lalu yang keempat adalah penilaian risiko. Penilaian risiko adalah sebuah organisasi perusahaan ataupun bisnis untuk menilai sebuah kejadian atau keadaan dan kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan atau bisnis tersebut. Yang kelima adalah tanggapan risiko. Tanggapan risiko adalah menentukan tanggapan atau respon terhadap risiko tersebut. Lalu dalam tanggapan risiko terdapat 4 bentuk risiko. Yang pertama adalah menghindari risiko. Yang kedua, mengurangi risiko. Ketiga, memindahkan risiko. Lalu yang keempat, menerima risiko. Lalu komponen yang keenam adalah aktivitas pengendalian. Artinya adalah penyusunan prosedur dan kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon terhadap risiko yang dipilih memadai dan terlaksana dengan baik. Yang ketujuh adalah informasi dan komunikasi. Aktivitas ini berfokus pada identifikasi informasi dan menyampaikan kepada pihak terkait melalui media komunikasi. Yang kedelapan adalah pemantauan atau monitoring. Maksudnya adalah komponen terakhir dalam manajemen risiko. Proses pemantauan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Setelah saya menjelaskan tentang materi manajemen risiko, yang kedua ini adalah tentang materi COSO Framework. Panjangan dari COSO adalah Committee of Sponsoring Organization of the Trade Commission. COSO ini dibuat oleh sektor swasta untuk menghindari tindak korupsi yang sering terjadi di Amerika pada tahun 1970-an. COSO merupakan suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegelapan laporan keuangan dari membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO telah menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian mereka.
Lalu definisi dari internal control adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya, yaitu dewan direksi, manajemen, dan staf, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar bahwa tujuan berikut akan tercapai: efektivitas dan efisiensi operasi, dapat dipercayainya laporan keuangan, ketaatan kepada undang-undang dan peraturan. Lalu tujuan dari framework IRM ada 4, yaitu pertama adalah strategic, lalu yang kedua operation, yang ketiga reporting, yang keempat compliance. Lalu komponen framework OSO terdapat beberapa macam, yaitu pertama, internal environment. Lingkungan internal sangat berpengaruh dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah objective setting. Entitas pada awalnya harus menentukan tujuan yang hendak dicapai sehingga manajemen dapat menentukan aktivitas apa saja yang berpengaruh atau menunjang dalam mencapai tujuan entitas tersebut. Lalu yang ketiga adalah event identification. Kejadian internal dan eksternal diidentifikasi, kemudian dibedakan mana yang merupakan peluang dan mana yang merupakan risiko bagi entitas sehingga nantinya kejadian yang berisiko dapat diminimalisir. Lalu yang keempat adalah risk assessment. Risiko dianalisis dengan memperhitungkan apa yang akan terjadi dan bagaimana dampaknya bagi entitas, dan nantinya risiko tersebut dapat dikelola atau diminimalkan sehingga tidak memberikan dampak yang berarti bagi entitas. Lalu yang kelima adalah tentang risk response, yaitu manajemen memilih respon risiko yang berupa menghindar, menerima, mengurangi, atau mengalihkan risiko, serta mengembangkan suatu kegiatan. Lalu yang keenam adalah control activities, yaitu kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh entitas untuk mengatur jalannya aktivitas operasi entitas. Lalu yang ketujuh adalah information and communication. Informasi yang relevan dengan departemen-departemen dalam entitas diidentifikasi, kemudian dikomunikasikan sesuai dengan departemennya. Lalu yang terakhir adalah monitoring, yaitu seluruh proses IRM dimonitori atau diawasi secara terus-menerus dengan pengawasan maupun evaluasi agar aktivitas yang dilakukan dapat menunjang tujuan entitas yang telah ditetapkan. Jadi itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Semoga materi yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.